Assalamualaikum adik-adik. Hari ini balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini Miss Sinta mau ngajak adik-adik untuk menyelesaikan sebuah soal mengenai menghitung suhu campuran. Ini merupakan salah satu soal di bab suhu, kalor, dan pemuaian. Pelajaran IPA kelas 7. Yuk kita kerjakan bareng-bareng. Pertama, kita baca soalnya dulu ya. Johan melakukan praktikum mencampurkan es dengan air panas dalam satu wadah. Massa es dan air berturut-turut 0,5 kg dan 1,5 kg. Suhu es sebesar -10 derajat Celcius dan suhu air sebesar 80 derajat Celcius. Kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram derajat Celcius. Suhu campuran es dan air panas sebesar. Nah, dari soal ini kita kumpulkan dulu ya informasi yang dia berikan. Di sini dia bilang massa es dan air berturut-turut 0,5 dan 1,5. Berarti MS, massa es adalah 0,5 kg. Massa air adalah 1,5 kg. Terus suhu es berarti TS adalah -10 derajat Celcius. Lalu suhu air 80 derajat Celcius. Kalor jenis es berarti CS. CS 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Lalu kalor jenis air. C air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor lebur es, kalor lebur berarti L ya. LS 336.000 Joule per kilogram derajat Celcius. Suhu campuran es dan air panas, ini berarti yang dia tanya. Suhu campuran kita kasih lambang TC. Jadi yang dia tanya adalah TC. Sampai di sini adik-adik sudah paham ya? Untuk bisa menyelesaikan soal ini, kita akan dibantu oleh asas Black. Asas Black ini intinya adalah suhu sebelum dan suhu akhir. Kalor sebelum dan kalor sesudahnya itu sama. Nah, kalor mana yang akan kita gunakan? Nanti akan kita buat dulu grafiknya yang akan membantu kita. Jadi, awalnya katanya ini ada es. Es ini suhunya -10. Kemudian es ini dia akan mengalami peningkatan suhu ke 0. Karena es baru bisa melebur menjadi air di suhu 0. Jadi dari -10 ke 0 ini akan ada Q1. Oke? Setelah dia berada di suhu 0, maka akan terjadi perubahan wujud zat. Akan terjadi perubahan wujud, yang mana suhunya akan tetap. Dia tetap suhunya 0, cuma wujudnya yang semula es akan berubah menjadi air. Ini adalah Q2. Setelah itu, kan dia bilang bahwa awalnya itu ada air panas dan air dingin. Nah, air panas ini suhunya kan 80 nih. 80 ini suhunya akan turun nanti sampai menemukan TC ketika dicampurkan dengan air es, dengan es gitu. Nah, yang es yang sudah mencair tadi ke suhu 0, maka akan mengalami peningkatan suhu menuju ke TC, yang mana
0 ke TC ini akan kita lambangkan Q3, sedangkan suhu 80 ke TC tadi akan kita lambangkan Q4. Jadi di sini ada 4 kalor yang akan kita hitung. Di sini ketahuan ya, pembatasnya kan si TC nih, si ini nih. Nah, berarti Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 adalah sama dengan Q4. Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 sama dengan Q4. Q1 ini kan dia awalnya S. Miss tuliskan di sini biar adik-adik tidak bingung ya. Q1 ini kan dia S. Massa S dikali kalor jenis S dikali perubahan suhunya kan dari min 10 ke 0. Berarti 0 dikurang min 10. Suhu akhir dikurang suhu awal. Kemudian Q2. Atau kita langsung hitung saja ya. Q1-nya berarti MS massa S 0,5. CS adalah 2100. 0 kurang min 10 berarti 10. Hasilnya ini 10.500. Berarti ini 10.500. Miss ganti font aja biar adik-adik bisa melihat lebih jelas. Ini 10.500. Sekarang kita akan hitung Q2. Q2 adalah ketika S tadi melebur menjadi air. Berarti masih si S ya, jadi massa S dikali kalor lebur S. Massa S-nya 0,5. Kalor leburnya 336.000. Hasilnya 168.000. Berarti ini Q2-nya 168.000. Nah, sekarang Q3. Q3 adalah ketika S yang sudah mencair tadi akan mengalami kenaikan suhu menuju TC. Jadi, masanya kan masih massa S tuh, karena kan S-nya yang cair ya. Tapi kalor jenisnya sudah berubah. Sekarang kita menggunakan kalor jenis dari si air, karena wujudnya udah jadi air. Dikali TC dikurang 0, karena TC dikurang 0 berarti TC ya. Atau boleh di sini Miss tuliskan deh TC dikurang 0, agar adik-adik tahu kenapa awalnya dikali TC sih Miss gitu. Massa S-nya tadi tetap 0,5. C airnya karena udah air 4200 dikali TC, TC kurang 0 TC ya. Jadinya 2100 dikali TC. Sudah. Berarti sekarang Q4. Kita tuliskan dulu. 2100 dikali TC. Q4 adalah Q4 kan dia air bentuknya ya, air panas tadi ya. Jadi M-nya M air. M air dikali C air dikali suhunya dari 80. Mula-mula 80, setelahnya jadi TC. Jadi 80 kurang TC. M air itu 1,5. C air 4200 dikali 80 kurang TC. 1,5 kali 4200 itu hasilnya adalah 4.000 dikurang 6.300 TC. Oke, tinggal kita kumpulkan dia di sini. 504.000
dikurang, tidak muat ya, 6.300 TC. Oke. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan 10.500 ditambah 168.000 ditambah sampai situ doang, karena yang 2.100 sudah ada TC-nya ya. Jadi 10.500 ditambah 168.000. Ini 178.500 ditambah 2.100 TC sama dengan 504.000 dikurang 6.300 TC. Oke, si TC jadinya 6.300 TC ditambah 2.100 TC sama dengan 504.000 dikurang 178.500. 8.400 TC sama dengan 325.500. TC adalah 325.500 dibagi 8.400. Maka kita akan dapat nilai TC sebesar 38,75. Jadi ternyata suhu campuran es dan air panas adalah sebesar 38,75 derajat Celcius. Bagaimana adik-adik? Sampai di sini paham? Agak panjang ya caranya ya. Sebenarnya kapan sih kita menggunakan MC delta T? Kapan juga kita menggunakan yang M kali L. Adik-adik sudah paham? Kita menggunakan MC delta T ketika terjadi perubahan suhu, tidak terjadi perubahan wujud. Misalnya dia tetap dari es ke es, tapi suhunya berubah. Dari air ke air, tapi suhunya berubah. Itu kita menggunakan yang M kali C kali delta T. Tapi ketika suhunya tetap, tapi wujudnya berubah. Misalnya dia suhunya dari 0 ke 0, tapi dari es ke air gitu. Atau ketika terjadinya penguapan, awalnya dari air, kemudian dia menguap, itu suhunya tetap, tapi terjadi perubahan wujud. Itu kita juga akan menggunakan M dikali L, massa dikali kalor lebur. Jadi kalau untuk soal kita kali ini menghitung suhu campuran, kita menemukan jawaban sebesar 38,75 derajat Celcius. Sampai di sini semoga mudah dimengerti ya. Kalau begitu, Miss Sinta pamit. Jika ada yang adik-adik ingin tanyakan juga, bisa komen di kolom komentar. Sampai ketemu lagi adik-adik. Silahkan share jika rasa video ini bermanfaat. Bye!